dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum. Jadi ingat, perlindungannya adalah perlindungan hukum, bukan perlindungan politik. Maka saya sebenarnya tidak begitu srek ya kalau organisasi kewartawanan termasuk Dewan Pers itu meminta-minta belas kasihan ya pada polisi, kepada pemerintah, kepada itu. Ini sudah ditegaskan perlindungannya secara hukum. Jadi Anda mendapat perlindungan hukum ya. Resikonya itu ya Anda harus belajar hukum. Kalau nggak belajar sendiri, media-media itu harus menyiapkan ahli-ahli hukum. Hari ini saya merasa berbahagia karena inilah pekerjaan Dewan Pers yang sebenarnya sejak dulu saya harapkan ya. Karena posisi Dewan Pers yang dikonstruksi oleh Undang-Undang 40 tahun 99 itu ya ini salah satu tugasnya ya. Jadi memang orang gamang ya. Dan sebenarnya Undang-Undang 40 99 itu tidak hanya mereformasi ketentuan-ketentuan hukum sebenarnya, tapi yang jauh lebih penting adalah mereformasi saya melihat satu infrastruktur media atau pers itu berubah sama sekali. Nah, karena kultur yang sudah begitu lama ya dialami oleh pers Indonesia ketika Orde Baru ya kemudian reformasi itu saya melihat perpindahannya itu sangat lamban ya. Jadi nanti saya akan cerita bagaimana konteks sosial politik yang melahirkan Undang-Undang Pers itu dan bagaimana latar belakang sosial budaya juga sosial politik sebelum undang-undang itu lahir, sehingga ketika kita membuat Dewan Pers itu orang masih terkesima dengan istilah Dewan Pers dalam struktur yang lama ya, Dewan Pers karena undang-undang sebelumnya itu juga menghadirkan lembaga yang namanya Dewan Pers, tetapi sesungguhnya Dewan Pers yang baru ini cuma namanya yang Dewan Pers, tapi sebenarnya saya melihat bahwa ini lebih diposisikan lebih sebagai eksekutif walaupun kolektif. Ya, jadi jangan dibayangkan kayak dewan yang posisinya itu sekedar dewan pertimbangan, dewan penasehat atau bukan. Jadi Dewan Pers itu adalah sebuah nama yang waktu itu kenapa kesepakatannya juga karena mungkin sebelumnya kita juga kenal nama Dewan Pers, kita pilih Dewan Pers, tapi sebenarnya tugasnya itu hampir mirip dengan misalnya KPU, ya. Hampir mirip seperti KPK. Jadi di situ sebenarnya posisinya KPI seperti itu. Ya. Nah, jadi kalau begitu sebenarnya saya melihat bahwa jangkar media di Indonesia itu ya Dewan Pers. Dengan segala hormat ya mohon maaf organisasi-organisasi kewartawanan ya, organisasi serikat penerbit dan sebagainya itu adalah subordinasinya dari Dewan Pers. Ya. Karena itu maka kewenangan regulasinya itu ada di Dewan Pers. Nah, ini pertama yang ingin saya sampaikan supaya nanti saudara-saudara yang dipersiapkan menjadi ahli ya
ahli-ahli pers yang dipersiapkan oleh Dewan Pers ini bukan saja memahami secara teknis, tetapi juga secara filosofinya juga jelas. Gitu. Nah, inilah yang ingin saya sampaikan. Ya. Jadi kalangan pers itu kan dulu sebelum ada undang-undang ini ya, saya ingin menyegarkan undang-undang tahun 82 itu undang-undang berapa ya, 28 atau undang-undang berapa itu ya, tahun 82. Di situ kan selalu mengatakan bahwa ada interaksi antara pers, pemerintah dan masyarakat. Jadi dianggap bahwa pemerintah itu memang sesuatu entitas yang sangat strategis, yang sangat penting. Nah, saya hanya ingin mengingatkan, kenapa pemerintah pernah menjadi entitas yang sangat penting di dalam pembicaraan mengenai media ini, karena media sebagai instrumen itu memang bisa dikendalikan pada waktu itu. Jadi kita ingat pertama kali Pak, misalnya radio, ya, apalagi radio pada waktu itu yang awal-awal muncul, kemudian disusul oleh televisi, itu karena frekuensi siaran itu perizinannya ada di pemerintah, jadi dia dikendalikan oleh pemerintah. Nah, kenapa media cetak pemerintah merasa bisa mengendalikan? Karena pada waktu itu juga percetaan itu hampir koran-koran itu tidak mampu punya percetaan sendiri, sehingga juga dibantu oleh pemerintah. Nah, karena itu pemerintah merasa mempunyai kemampuan untuk mengendalikan media. Nah, tetapi setelah media ini semakin secara teknologi semakin tidak bergantung pada pemerintah, pemerintah nggak mampu lagi untuk mengendalikan itu. Maka rezim undang-undangnya itu harus berubah. Ya. Jadi di dalam situasi itu wartawan, media mungkin merasakan, tetapi merasa sangat lemah untuk mengambil posisi. Jadi dalam segitiga interaksi yang dulu selalu dikemukakan pada waktu Pak Harmoko misalnya, itu adalah bagaimana interaksi positif antara pers, pemerintah, dan masyarakat. Tetapi posisinya adalah bahwa pemerintah terlalu dominan, persnya tertekan, dan yang paling dirugikan adalah masyarakat. Karena apa? Karena hubungan antara masyarakat dengan media itu adalah hubungan untuk memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat itu secara akurat. Nah, karena dikontrol dan semua dikendalikan oleh pemerintah, itu masyarakat yang dirugikan. Saudara-saudara, ibu bapak sekalian, mungkin yang wartawan seangkatan saya mungkin masih merasakan ya bagaimana kita tidak pernah terbayangkan untuk memuat pidato atau statement dari Presiden Soeharto itu di halaman belakang, itu nggak pernah terbayangkan. Ya. Hanya menempatkan di belakang itu saja, ya, secara teknik jurnalistiknya mungkin benar, tetapi secara psikologi politik nggak mungkin dibenarkan. Anda bisa ditanya oleh, kalau nggak Menteri Penerangan, misalnya di daerah-daerah bisa ditanya oleh kanwil-kanwil penerangan di daerah, apa ini maksudnya? Ya. Memasang gambar terbalik, ya, dulu kan koran itu kalau memasang gambar kan harus foto itu menghadap ke dalam. Tetapi kalau fotonya nggak pas, itu kadang-kadang kan dibalik. Tetapi ternyata kalau itu menyangkut seorang jenderal, itu masalah. Karena tanda jabatan itu ada posisinya tertentu. Jadi kalau kita membalik foto, itu berarti jenderal itu dianggap tidak tahu memasang tanda jabatan yang benar. Itu bisa, waduh, kita seharian kita dipanggil Pemdam misalnya. Nah, jadi situasi itulah yang kemudian mendorong untuk artinya sudah terlalu pengap udara kemerdekaan pers ini, dan sudah terlalu menumpuk keinginan media untuk membebaskan diri,
Nah, pada saat itu juga bersamaan dengan teknologi eh, teknologi penyiaran sudah nggak bisa dulu kan sudah mulai ada apa itu yang parabola. Jadi siaran-siaran luar negeri sudah mulai masuk. Kita pernah mendengar bahwa open sky policy. Jadi diharapkan bahwa udara informasi di Indonesia ini dibuka selebar-lebarnya. Banyak undang-undang yang demokratis. Jadi karena itu maka saya menganggap walaupun itu masa yang pendek, itulah masalah yang masa yang paling bagus sebenarnya bagi seorang wakil rakyat untuk benar-benar menunjukkan karya-karya monumentalnya. Nah, saya cuma beruntung aja mengalami masa itu karena sebenarnya saya terjun di politik praktis itu tidak sepenuhnya direncanakan sejak awal. Ketika tahun 97, tahun 99 saya sudah berada di Suara Karya, di memimpin Suara Karya. Kemudian juga karena saya aktif di PWI, ya, saya semula ketua PWI Jawa Tengah, kemudian 98 saya terpilih menjadi sekjen PWI. Jadi praktis kehidupan saya sehari-hari ya mengurus masalah media, masalah pers, masalah wartawan gitu. Yang ketiga saya studi saya juga di bidang itu, bidang hukum pers gitu ya. Jadi ketika S2 itu tesis saya itu juga tentang masalah pemberedelan, masalah bahwa kalau ada tindak pidana yang menurut saya itu bisa diselesaikan menggunakan hukum, terutama hukum pidana, tapi pemerintah selalu melakukan melalui jalan politik, yaitu dengan cara memberedel, ya, memberhentikan penerbitan pers. Jadi memang itu ketemu jadi satu. Jadi profesinya sebagai wartawan, kegiatan organisasinya di PWI, kemudian ketika kegiatan akademisnya itu di bidang media. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, saya hanya ingin menyampaikan, saya tidak bisa membayangkan apakah Undang-Undang 4099 ini bisa lahir kalau tidak bersamaan dengan momentum. Itu kalau mundur sedikit aja mungkin sudah lain ini sejarah Undang-Undang Pers ini, ya. Karena 99 itu pemerintah dalam kondisi sangat tertekan, Presiden Habibie agak terbuka terhadap perjuangan-perjuangan yang lebih demokratis. Maka di situ pada waktu yang pendek itu kurang dari 2 tahun, dan saya menandai justru di tahun 99 itu banyak undang-undang yang lahir yang sangat reformatif, ya, sangat demokratis, yang mengubah sama sekali wajah pengelolaan negara kita. Coba kita lihat aja, di tahun itu keluar undang-undang tentang parpol, ya, undang-undang tentang pemilu, undang-undang tentang praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, kemudian tentang pemerintah daerah yang di dalamnya isinya otonomi daerah, yang kemudian meletakkan otonomi daerah di kabupaten kota dan sebagainya itu lahirnya 99. Undang-undang tentang pengadilan HAM, ya. Kemudian undang-undang tentang penyelenggara negara yang bersih dari dan bebas KKN. Nah, lahir Undang-Undang 31 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, ya. Kemudian Undang-Undang kekuasaan kehakiman yang kemudian membebaskan jajaran hakim itu yang semula di bawah Menteri Kehakiman semua keluar menjadi di bawah Mahkamah Agung misalnya. Kemudian yang sangat penting itu adalah Undang-Undang nomor 39 tentang HAM, yang itu turun dari TAP MPR 17 tahun 99, dan terakhir itu sudah bulan-bulan November, Desember kalau tidak salah, kita berhasil meloloskan Undang-Undang Pers yang kita kerjakan hanya dalam waktu 15 hari. Saya tidak bisa bayangkan kalau itu mundur sedikit, situasi politik berubah, mungkin Undang-Undang Pers ini tidak jadi seperti ini. Nah, inilah yang
tadi saya katakan saya merasa beruntung berada di tempat itu sehingga bisa ikut mewarnai sejarah undang-undang pers yang sampai sekarang orang pers sendiri gamang untuk merubah ini. Menurut saya harus dirubah, harus banyak perubahan. Nah, tetapi yang menjadi masalah kalau dirubah belum tentu yang akan kita perbaiki dapat, tetapi apa yang sudah baik bisa digerogoti sehingga mundur lagi. Itu masalahnya. Jadi siapa yang mau jamin dalam situasi politik semacam ini? Susah sekali. Ya. Nah inilah yang luar biasa pergeserannya itu. Ya. Jadi kalau biasanya kan normanya begini, politik hukum itu mulai dari dasar negara, kalau kita Pancasila, kemudian diturunkan di dalam konstitusi, dalam undang-undang dasar, kemudian diterjemahkan lagi di dalam undang-undang. Ini ada yang unik ini mengenai media ini. Ya. Jadi ada TAP MPR 1799, kemudian itu turun menjadi Undang-Undang HAM, Undang-Undang 3999, kemudian Undang-Undang Pers itu juga mengacu ke situ, mengacu Undang-Undang HAM, mengacu ke TAP HAM. Tetapi yang menarik adalah ketika amandemen Undang-Undang Dasar 1945, apa yang sudah kita nyatakan, coba nanti apalagi yang Bapak Ibu yang backgroundnya hukum itu bisa dicek kembali. Jadi apa yang sudah turun menjadi rumusan di dalam Undang-Undang Pers, kemudian naik menjadi materi dari dari Undang-Undang Dasar. Coba Konstitusi pasal 28F itu mengakomodasi apa yang sudah dirumuskan di dalam Undang-Undang Pers. Jadi Undang-Undang Pers lahir lebih dulu, baru pasal Undang-Undang Dasarnya diperbaiki. Nah inilah luar biasanya, jadi kekuatan dari Undang-Undang Pers itu akhirnya dikukuhkan menjadi materi Undang-Undang Dasar. Jadi apa yang kita perjuangkan itu lebih dulu diakui daripada apa yang dinyatakan di dalam Undang-Undang Dasar. Jadi ada trauma karena mengiringi acara reformasi itu kan beberapa media dibredel. Zaman itu biasa media diberhentikan, itu biasa. Tapi waktu itu kan dibredel itu koran-koran utama seperti Tempo, Gatra, kalau nggak salah Detik, kalau nggak salah. Itu yang luar biasa. Nah, kemudian keinginan masyarakat, pers, keinginan publik pada umumnya itu undang-undang pers ini harus diatur supaya lembaga bredel itu tidak ada. Nah, jadi intinya itu pengen merubah itu, jadi supaya pers itu tidak ada di dalam tekanan pemerintah. Nah, kemudian kita menyerap dulu banyak sekali aktivis-aktivis, itu termasuk Pak Hinca. Hinca Panjaitan itu seorang sarjana hukum yang berminat pada masalah-masalah media. Dia aktivis, dia punya jaringan LSM gitu ya. Kemudian ada tokoh lain lagi namanya Pak Leo Batubara, itu dari Serikat Penerbit Pers, dari SPS, itu juga punya semangat yang sama. Nah, jadi kita itu seperti terlibat di kelompok swasta yang mempersiapkan rancangan undang-undang pers, yang kemudian karena saya kebetulan aktif di DPR, kebetulan di Komisi 1 yang membidangi pers juga, maka saya jadi pintunya di DPR. Apa yang dikerjakan Hinca, Pak Leo Batubara di luar itu, saya menjadi jembatannya untuk masuk di DPR. Nah itulah sejarah lahirnya Undang-Undang Pers yang kemudian jadi Undang-Undang Nomor 40 tahun 99. Itu hanya meminta kalau Departemen Penerangan tidak boleh memberi izin untuk penerbitan, dulu kan harus pakai izin. Nah, sekarang kita hanya untuk administrasi mendaftar saja. Nah, itu pun kita nggak setuju. Jadi pokoknya Departemen Penerangan nggak ada urusan dengan pers lagi. Gitu. Nah, kemudian karena pemerintah tidak boleh lagi ngurusi pers, kita bentuk lembaga yang independen, yang mandiri, namanya Dewan Pers. Nah itu awal-awalnya Dewan Pers juga ragu-ragu terus. Ini masa kita yang saya sering sampaikan, ini mandat itu diberikan kepada Dewan Pers.
Jadi Dewan Pers harus punya keberanian untuk mengatur masyarakat media maupun masyarakat wartawan, itu kewenangannya ada Dewan Pers. Nah itulah yang terkenal sampai sekarang, wartawan senangnya bukan main karena mereka merasa dilindungi oleh ada Dewan Persnya. Iya, undang-undang ini undang-undang yang sangat melindungi wartawan. Nah, jadi sebenarnya perlindungan terhadap wartawan itu hakikatnya apa? Nanti akan saya jelaskan. Jadi materi yang penting dari Undang-Undang 4099 ini, yang pertama adalah pengakuan hak informasi. Jadi bahwa masyarakat itu mempunyai hak untuk memperoleh informasi, itu hak dasar. Ya. Jadi sebenarnya yang dihormati ini adalah hak masyarakat. Bukan berarti wartawan itu punya privilege karena profesi wartawan maka dia berhak dilindungi, bukan. Jadi karena dia menjalankan, memenuhi hak dari masyarakat untuk memperoleh informasi itu, yang dilindungi adalah hak informasi ini. Sehingga orang yang menjalankan tugas di situ itu layak untuk mendapat perlindungan. Jadi sebenarnya perlindungan terhadap hak informasi, perlindungan terhadap media pers itu yang menyebabkan turunannya adalah wartawan itu harus mendapat perlindungan. Ya. Kemudian perlindungan yang lain adalah tidak ada sensor dan bridle, ini tegas. Ya. Jadi tidak seperti zaman sebelumnya, undang-undang sebelumnya dinyatakan tidak ada sensor dan bridle, tetapi ada siup misalnya. Ya. Siup ternyata bisa dibatalkan, ya, hakikatnya sama dengan sensor dan bridle. Kemudian tidak memerlukan izin terbit, ini juga luar biasa, yang menyebabkan Departemen Penerangan tidak punya peran, ya, karena itu kemudian dibubarkan. Ya. Kemudian tidak ada tanggung jawab fiktif, ya. Ini yang menurut saya penting bagi ibu bapak sekalian sebagai ahli pers. Nggak bisa lagi sekarang wartawan berlindung itu yang tanggung jawab pemimpin redaksi. Ya. Nanti juga tolong dicermati betul. Ya, sebenarnya undang-undang pers ini menghilangkan, ya, menegasikan posisi pemimpin redaksi seperti zaman dulu. Ya. Pemimpin redaksi zaman dulu itu dewa. Ya. Dia bisa menjadi pemimpin redaksi kalau anggota PWI. Dia bisa menjadi pemimpin redaksi kalau disetujui oleh pemerintah. Ya. Jadi ini sama sekali dihilangkan. Nggak ada yang istimewa sekarang. Ya. Kemudian pers meliputi media cetak, penyiaran dan cyber, ini yang luar biasa. Nanti di dalam rumusan mengenai pers itu adalah dengan kata saluran lain yang tersedia. Bayangkan pada tahun 99 itu internet sudah mulai ada, tapi bentuknya tidak begitu jelas. Memang online sudah mulai ada. Kita ingat kalau ada berita online belum semua punya internet, belum semua itu. Kemudian yang punya di print, Pak, di print kemudian difotokopi. Ini lebih akurat daripada yang dimuat di koran, gitu ya. Ada seorang wartawan asing yang kemudian menyindir, Pak Bambang, kalau di negara saya, kalau kamu ingin lihat sesuatu yang benar itu bacalah koran. Tapi kalau di Indonesia, kalau pengen mendapat sesuatu yang fakta sesungguhnya, justru jangan cari di koran, gitu. Jadi begitu pesimisnya orang terhadap kepercayaan terhadap berita-berita di koran pada waktu itu, seperti itu. Kemudian yang penting adalah Dewan Pers yang mandiri, ini yang luar biasa. Saya sampai kira-kira 5 tahun ini setelah Undang-Undang Pers ini, kerjaan saya adalah meledek-ledek Dewan Pers. Ya. Waktu itu belum ada standar organisasi wartawan belum dibuat, standar kewartawanan belum dibuat. Saya bilang, ini Anda yang harus bikin. Mereka mengeluh, Pak Bambang, ini undang-undang ini bagus. Salah satu kekurangannya adalah tidak ada anggaran yang jelas untuk Dewan Pers. Tapi di situ sudah disebutkan juga ada anggaran dari negara. Nah, silahkan lobby kepada pemerintah bahwa itu negara memang harus membiayai Dewan Pers. Cuma memang kan bayangin itu pemerintah yang baru aja diperadeli kekuasaannya mengatur pers, mungkin juga agak sekarang sialan kamu pengen mandiri ya sudah itu kerjain gitu. Mungkin psikologisnya semacam itu.
Nah, kemudian kebebasan organisasi kewartawanan, ya. Dulu PWI jadi satu-satunya, kemudian tidak. Tetapi kami mengaturnya gimana? Ya, wartawan wajib wartawan bisa memilih organisasi kewartawanan. Artinya memilih organisasinya, bukan berarti boleh tidak berorganisasi, itu yang harus ditegaskan. Silahkan memilih, tetapi bukan berarti tidak bebas tidak berorganisasi. Kenapa organisasi ini penting? Karena organisasi penting ini hubungannya dengan penegakan kode etik jurnalistik itu dipunyai oleh masing-masing organisasi. Nah, organisasi ini diverifikasi oleh Dewan Pers. Jadi nggak sembarangan boleh organisasi ada saya anggota organisasi ini. Nah, kalau di dalam praktek banyak yang lucu-lucu itu. Apalagi kalau menawarkan saya, Pak Bambang mau ikut saya di organisasi kita. Saya bilang saya ini sudah di PBI bertahun-tahun, Anda organisasi baru kok malah mengajak saya, apa enggak lucu, saya bilang gitu. Nah, itu bagi sarjana hukum, saya gelisah, ya kenapa masalah hukumnya tersedia, sistem peradilannya tersedia, tapi pemerintah selalu mengambil jalan politik, ya. Kecuali itu tidak demokratis juga anti hukum kan yang dilakukan itu. Nah itu tesis saya begitu. Nah saya ingin saya buktikan ini loh. Kalau koran melakukan kesalahan, apapun tuduhan kesalahan, itu pasalnya siap. Ya, kalau nggak salah saya ada 5 kawasan hukum pidana yang bisa dikenakan kepada pers. Kenapa tidak dikenakan? Kenapa kalau ada wartawan atau pemberitaan yang dianggap tidak benar oleh pemerintah, udah diajukan aja ke pengadilan, biar yang memutuskan pengadilan. Maka tesis saya itu kan kemudian dibukukan, judulnya penyelesaian delik pers secara politis. Jadi seharusnya diselesaikan hukum, tapi itu diselesaikan politis. Itulah yang saran saya. Nah, kemudian itu jadi kenyataan setelah saya ikut membuat Undang-Undang Pers, Undang-Undang Nomor 40 tahun 99. Nggak bisa lagi sekarang pemerintah membredel-bredel itu. Jadi harus melalui pengadilan. Nah, itulah yang dikatakan Prof. Muladi itu akhirnya menjadi kenyataan. Ya. Inilah pertimbangan mengapa Undang-Undang Pers itu diperlukan, ya. Kepres Nasional Wahana Komunikasi Massa penyebar informasi bentuk opini, pembentuk opini harus dapat melaksanakan asas, fungsi, kewajiban dan peranannya sebaik-baiknya berdasarkan kemerdekaan pers yang profesional sehingga harus mendapat jaminan dan perlindungan hukum. Nah, ini yang penting. Jadi perlindungannya apa bentuknya? Perlindungan hukum. Jadi kepada pers tidak boleh main hakim sendiri, kalau nggak suka terus kantornya digeruduk, kemudian kalau nggak suka melakukan pemanggilan yang di luar hukum dan sebagainya. Jadi kalau itu sudah jelas bertentangan dengan undang-undang ini, karena undang-undang ini memang dihadirkan karena itu misinya, serta bebas dari campur tangan dan paksaan dari manapun juga, ya. Dari masyarakat tidak boleh, dari pemerintah juga tidak boleh untuk campur tangan dan memberi paksaan kepada pers ini. Ya, saya lihat itu juga di buku bagian belakang itu ada buku mengenai proses pembuatan undang-undang pers ya, itu yang merah sama kuning. Yang tebal itu kan. Itu saya lihat tuh di situ, dan mungkin begitu banyak nama Mas Bambang disebut di dalam proses pembuatan undang-undang ini, dan ada juga sebagai catatan sejarah ya di dalam buku itu. Pers itu kan ada pers cetak, pers elektronik dan media lain yang tersedia. Ya. Nah ini sangat futuristik ini. Tidak ada satupun undang-undang yang futuristik ini. Tidak ada, Mas Bambang. Undang-undang penyiaran pun sekarang mau berubah dari analog ke digital, udah repot setengah mati. Pers, kita berterima kasih kepada para penyusunnya, ini termasuk Mas Bambang, bahwa pers memberikan ruang untuk teknologi apa saja yang untuk masuk, ya, untuk masuk. Nah, dengan demikian pers bisa, dia tadinya kan apa itu media lain kita nggak tahu, ya. Ada mula-mula siber kan online bisa. Kemudian sekarang banyak sekali karena disrupsi dari teknologi digital begitu banyak, ya. Nah, sekarang ini kan faktor-faktor produksi yang dahulu hanya dikuasai oleh pers, sekarang udah dikuasai oleh umum, oleh semua.
Ya udah ada konvergensi dengan satu handphone kita udah bisa bikin apa-apa Mas Bambang. Ini yang semula memang sesuatu yang krusial pada masa-masa itu. Maka kita akhirnya merumuskan dari selain media yang ada itu, ada kata-kata segala jenis saluran yang tersedia. Ya, jadi bagaimana kita menyiasati kedatangan teknologi yang belum jelas bentuknya itu. Nah, jadi akhirnya ya kita merasa beruntung terhadap rumusan ini karena yang kemudian lebih berkembang itu adalah media yang saluran baru ini, yaitu yang berbasis internet, kemudian menjadi media sosial, menjadi macam-macam. Nah, inilah saya kira tantangan yang luar biasa bagi kita sekarang. Maka tadi kalau saya mengatakan bahwa undang-undang pers ini harus diperbaiki, salah satu ini yang harus diperbaiki. Jadi kita harus merumuskan dengan jelas, karena posisi ini berdampak juga. Karena sekarang hampir semua orang itu bisa menjadi media. Persoalannya bagaimana posisinya? Ya. Kalau misalnya masih perorangan dan sebagainya, tetapi bagaimana media-media online, juga media-media YouTube misalnya yang dikelola oleh para wartawan, bagaimana itu posisinya? Ya kita bisa menggunakan analogi saudara-saudara nanti dengan keahliannya berargumentasi, saya kira bisa melakukan itu, tetapi pasti akan terbantu dan lebih mudah kalau itu kita rumuskan dengan lebih baik di undang-undang. Nah, kemudian di situ dirumuskan wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik. Padahal yang namanya kegiatan jurnalistik itu kan kegiatan mencari, mengolah, dan menyiarkan. Ya. Jadi semua YouTuber itu secara hakikat berhak disebut wartawan. Ya. Jadi nanti yang membedakan itu adalah pengaturan di Dewan Pers sebenarnya. Karena Dewan Pers tadi yang diberi kewenangan untuk mengatur masalah media. Jadi sekarang dengan rumusan semacam ini maka wartawan ini diperluas, ya, siapa saja yang bisa menjadi wartawan. Nah inilah juga nanti yang harus kelola oleh Dewan Pers. PWI bukan menurut PWI sebenarnya Mas Bambang, menurut Undang-Undang Pers. Undang-Undang Pers itu pasal 1 menyatakan bahwa wartawan menyampaikan informasi melalui katakanlah dulu media mainstreamnya, cetak, media elektronik, dan saluran yang tersedia. Jadi pembuat undang-undang ini rupanya mungkin sudah meramalkan akan ada saluran yang di luar yang lazim kita gunakan gitu. Nah itu artinya prinsip kerja jurnalistik itu diakomodasi oleh saluran itu, saluran yang tersedia gitu. Nah termasuk tentu yang kita kenal sekarang ini media sosial dengan berbagai YouTube, Instagram dan sebagainya, dan Facebook, Twitter. Karena kalau melihat di situ, apakah Anda mau menyangkal misalnya tulisan Gunawan Muhammad, tulisan berbagai teman-teman di Facebook maupun di Twitter itu, atau Karni Ilyas itu, kita mau menyangkal bahwa itu bukan karya jurnalistik, meskipun itu medianya tidak di dalam secara letterlek disebut di dalam Undang-Undang Pers, tapi saluran lain gitu. Ini ditegaskan pasal 8. Ya. Jadi sudah dijelaskan Pak juga, ya, siapa saja yang bisa termasuk kategori wartawan. Dalam melaksanakan profesinya, wartawan mendapat perlindungan hukum. Jadi ingat, perlindungannya adalah perlindungan hukum, bukan perlindungan politik. Maka saya sebenarnya tidak begitu srek ya kalau organisasi kewartawanan termasuk Dewan Pers itu meminta-minta belas kasihan ya pada polisi, kepada pemerintah, kepada itu. Ini sudah ditegaskan perlindungannya secara hukum. Jadi Anda mendapat perlindungan hukum. Ya. Resikonya itu ya Anda harus belajar hukum. Kalau nggak belajar sendiri, media-media itu harus menyiapkan ahli-ahli hukum. Organisasi kewartawanan, Dewan Pers harus didukung oleh ahli-ahli hukum. Karena kita sudah memilih di era demokrasi ini
pertarungannya itu pertarungan hukum. Jadi kemerdekaan pers itu harus dijaga dengan hukum karena kita menolak solusi-solusi yang lain, solusi kekuasaan, solusi kekerasan itu kita tolak, maka kita harus juga berani. Maka saya kadang-kadang sedih kalau wartawan-wartawan itu tidak mempelajari undang-undang ini, kemudian ketika menghadapi kesulitan sedikit sudah menyerah, sudah minta bantuan sana sini dan sebagainya itu. Jadi memang tegas ini dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum. Jadi nggak boleh diperlakukan semena-mena. Alat-alat tugasnya, kameranya, rekamannya diminta dan sebagainya itu nggak boleh. Ya. Karena kalau ada masalah ya ayo kita bertanding di medan hukum gitu. Nah maka perhatikan pasal 12. Ya. Perusahaan pers wajib mengumumkan nama, alamat, penanggung jawab secara terbuka. Penanggung jawab. Ya, nggak ada pemimpin redaksi itu. Maka kalau sekarang ada media nggak ada pemimpin redaksi, itu secara hukum nggak ada urusan. Itu hanya teknis manajemen masing-masing internal. Jadi yang diperlukan adalah penanggung jawab. Siapa itu penanggung jawab? Penanggung jawab adalah orang yang pertama kali akan dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Boleh pemimpin redaksi, boleh siapapun yang ditunjuk, boleh orang yang sama sekali tidak terlibat di dalam keredaksian, tetapi dia orang yang akan diminta bertanggung jawab kalau ada masalah-masalah. Supaya masyarakat dapat jaminan. Kalau ada masalah dengan media, jelas siapa yang harus dituju. Subjek hukumnya itu di mana. Nah, saya kira ini dua kunci yang sangat penting di dalam perlindungan wartawan. Jadi sikap Dewan Pers adalah bahwa setiap kegiatan jurnalistik yang dilakukan oleh perusahaan yang berbadan hukum pers, pasti kami minta agar ditangani dengan undang-undang pers. Ya. Begitu pula kegiatan jurnalistik yang dilakukan oleh wartawan. Artinya wartawan di sini apakah dia itu sudah terdaftar di sebuah organisasi atau belum, apakah dia itu sudah mendapat sertifikat kompetensi atau belum, tetapi apabila dia bekerja secara rutin, ya, melakukan kegiatan jurnalistik secara terus-menerus di sebuah perusahaan pers, maka kami akan menganggap dia adalah wartawan. Sebagaimana ya, ditetapkan di dalam Undang-Undang Pers, ya, Undang-Undang 40 tahun 1999. Jadi sekarang kalau produk YouTube itu bisa diakui sebagai jurnalistik. Ya, ini artinya begini, kan ini ada dua pihak ini Pak Bambang. Kalau dari sisi kami ya, apabila itu memang isinya pemberitaan, lalu YouTube-nya itu berbadan hukum, gitu ya. Kemudian apalagi dia adalah wartawan, katakanlah dia pernah bekerja di sebuah media dan dia memang wartawan lalu membuat produk sendiri gitu ya. Nah, itu masih kami nilai sebagai sebuah produk jurnalistik. Ini kami gitu ya, kami Dewan Pers. Jadi memang diperlukan tafsir karena undang-undangnya cuma bunyinya itu saluran yang tersedia. Jadi untuk itu pasal sabu jagat untuk nampung semua. Nah, sekarang yang menarik itu penjelasan pasal 12 ya. Saya yang pasang ini, penjelasan ini ya. Selain menjelaskan tadi fungsi penanggung jawab dan sebagainya itu, di bawah ada penjelasan sepanjang menyangkut pertanggungjawaban pidana menganut ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Ya. Jadi ini untuk menjaga supaya kita menuntut perlakuan secara hukum, tapi kita sendiri tidak mau diperlakukan secara hukum. Ya. Karena itu maka konsep dari undang-undang ini memberi kemerdekaan pers. Kalau ada perbedaan pendapat diselesaikan secara hukum. Artinya apa? Artinya bahwa pers, wartawan itu tidak hanya ingin diberi kebebasan, diberi perlindungan, tetapi juga berani bertanggung jawab secara hukum. Kenapa ini harus kita pasang? Supaya masyarakat percaya bahwa memang pers itu bisa dipercaya. Ya. Karena kan kita tidak bisa berasumsi bahwa semua pers, semua wartawan itu baik. Ya. Wartawan mungkin bisa keliru, kalau keliru itu bisa diluruskan. Ya. Tetapi
kita yakin nggak bahwa ada wartawan yang jahil? Ada wartawan yang jahil. Wartawan itu kalau nggak seneng sama orang tertentu, itu nulis namanya disalah-salahkan terus, ya, bolak-balik salah terus. Kemudian kalau, kenapa itu? Waduh, minta maaf, ini kesalahan teknis ini yang ngetik yang salah, ya. Jadi, tapi jahil itu. Ya. Belum lagi kalau jahat, adakah wartawan yang jahat? Banyak. Ya. Jadi wartawan yang dimanfaat terakhir yang membuat Profesor Effendi Ghazali menyerahkan guru besarnya itu kan dia merasa bahwa di tengah media ini ada juga yang niatnya jelek gitu. Nah, karena itu maka kita harus patuh terhadap hukum. Nah, inilah kesimpulan yang ingin saya sampaikan, Ibu Bapak sekalian, Pak Asep. Yang pertama, Dewan Pers merupakan jangkar dunia media. Ini yang harus disadari betul oleh Dewan Pers. Jadi ujung dari persoalan media di Indonesia itu ujungnya di Dewan Pers. Ya, jadi Anda memegang amanah yang sangat besar, baik dari masyarakat komunitas pers sendiri maupun masyarakat pada umumnya, meletakkan kepercayaan untuk menyelesaikan masalah-masalah di bidang media ini. Tetapi sekali lagi Dewan Pers juga jangan suka lobby-lobby, jangan suka nego-nego, ya. Tetapi undang-undang menentukan bahwa permainannya itu dihukum. Ya, jadi kita juga harus menghormati masyarakat, karena masyarakat yang kecil aja kalau ada masalah itu harus secara hukum, masa wartawannya mau menghindar-hindar, ya, mencari kemudahan-kemudahan di luar hukum. Perlindungan pers wartawan hakikatnya perlindungan hukum. Ini yang sekali lagi saya sampaikan, maka kenapa saya tadi senang bahagia, karena Dewan Pers sudah menyadari untuk melatih ahli-ahli hukum. Ya. Nanti ini juga mendorong di masing-masing media itu juga harus melakukan itu, ya. Mempunyai ahli-ahli yang disiapkan untuk, dan sekaligus tidak hanya keluar tapi juga ke dalam menasehati, ya. Kamu jangan begini-begini, kamu kena ini kalau kayak begini. Nah, itu jadi fungsinya. Jadi sekali lagi wartawan ini juga harus diberitahu, kamu enggak bisa seenaknya. Kamu diberi kebebasan, diberi perlindungan hukum, tetapi juga harus berlaku supaya Anda tidak bisa terkena jerat-jerat hukum. Kemudian media cyber menjadi tantangan baru, jadi nanti pasti akan banyak kasus ini, ya, gugatan-gugatan baik mengenai substansi di medsosnya maupun termasuk orang-orang yang bergerak di situ. Ini Dewan Pers saya kira harus secara cepat, kalau perlu membuat aturan internal, menafsirkan sebelum undang-undangnya ada, itu menafsirkan secara jelas ketentuan mana lembaga atau youtuber yang bisa diklasifikasikan sebagai media pers. Kemudian terakhir saya ingin mengusulkan bahwa memang dibutuhkan revisi undang-undang pers, undang-undang ITE ini juga luar biasa, pemerintah sudah mempersiapkan beberapa perubahan. Maksud saya adalah teman-teman di pers ini, terutama Dewan Pers, harus aktif, ya. Saya juga ingin sampaikan harus aktif juga mengkritisi mengenai KUHP. Karena apa? Tadi pasal-pasal undang pers tadi tanggung jawab pidana itu mengikuti undang-undang yang berlaku. Jadi apapun yang berlaku di KUHP nanti berlaku di Anda. Nah, mumpung itu belum disahkan, harus sejak sekarang aktif membuat tim-tim yang aktif untuk supaya pasal-pasal yang kira-kira bisa merepotkan media, merepotkan pers dalam arti kemerdekaan, ya, bukan dalam arti supaya kita nggak susah-susah, nggak repot-repot membuat orang yang seenaknya kerja bisa terbebas, bukan itu, tetapi supaya kemerdekaan ini benar-benar terjaga. Dan untuk memperkuat perlindungan hukum kepada pers dan media, ya, jadi kita harus aktif membuat revisi-revisi perundang-undangan, termasuk saya kira yang juga penting adalah perlindungan data pribadi. Itu juga sangat-sangat penting karena itu hubungannya dengan kita, ya. Media kita itu bergerak antara ini urusan pribadi apa urusan publik gitu. Nah, Ibu Bapak sekalian, inilah apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada gunanya dan membuat media pers ini semakin dipercaya oleh masyarakat.
karena kita juga berani mempertanggungjawabkan secara terbuka, secara demokratis, dan berdasarkan hukum. Terima kasih Pak Asep. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.